let it bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Kembali lagi bertemu bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar biologi. Topik hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai spermatopita atau tumbuhan biji. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. Definisi spermatopita. Tumbuhan berbiji disebut juga dengan spermatopita, yang berasal dari bahasa Yunani. Sperma artinya biji, pita berarti tumbuhan. Makanya spermatopita adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Ciri-ciri spermatopita. Bagaimanakah ciri-ciri spermatopita atau tumbuhan berbiji? Yang pertama, sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang kedua, merupakan organisme multiseluler. Yang ketiga, selnya bersifat eukariotik atau memiliki inti sel. Atau membran inti. Yang keempat, dinding sel tersusun atas selulosa, memiliki klorofil. Karena memiliki klorofil merupakan organisme autotrof, artinya dapat menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Yang ketujuh, sudah memiliki berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Yang kedelapan, pada umumnya juga telah memiliki bunga sebagai organ reproduksi. Lalu tidak mengalami yang namanya pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang mengalami metagenesis kan kemarin sudah kita bahas, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan spermatopita tidak mengalami metagenesis. Lalu yang ke-10, berkembang biak dengan biji. Dan yang terakhir, spermatopita ada yang memiliki biji terbuka atau tidak dibungkus daun buah, dan ada pula yang berbiji tertutup dibungkus dengan daun buah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi spermatopita. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua macam atau subdivisi. Antara lain yang pertama yaitu gymnospermae, artinya tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Ciri-cirinya, yang pertama, berkembang biak dengan biji. Yang kedua, biji tidak dilindungi jaringan buah. Yang ketiga, struktur reproduksi terdapat pada kerucut atau strobilus. B. Klasifikasi gymnospermae. Klasifikasi gymnospermae itu ada 4. Yang pertama yaitu Cichadopita. Batangnya tidak bercabang, daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Contoh dari klasifikasi ini adalah Ficus rumpii atau pakis haji. Yang kedua, Pinopita atau Coniferales, memiliki tudung daun berbentuk kerucut atau konifer. Alat reproduksinya berupa strobilus pada jantan maupun betina, dan daunnya biasanya berbentuk jarum. Contohnya Agathis alba yaitu damar, atau Pinus mercusi atau pohon pinus. Yang ketiga, Gnetopita atau Gnetales. Batangnya memiliki banyak cabang, daun tunggal berhadapan, dan bunganya berkelamin tunggal. Contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. Dan yang terakhir, Ginkgopita. Pohonnya dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas, dan bertangkai daun. Merupakan tumbuhan asli di negara Tiongkok. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Nah, ini saya ada kasih contoh gambar dari contoh-contoh gymnospermae. Ya. C. Peranan gymnospermae. Adapun peranan gymnospermae dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama berperan sebagai sumber makanan. Contohnya melinjo. Melinjo biasanya dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran atau biasa juga dibuat sebagai emping. Yang kedua, sebagai tanaman hias, misalnya pakis haji. Yang ketiga, penghasil minyak cat atau terpentin, misalnya pinus atau tusam. Yang keempat, bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu Ginkgo biloba. Dan yang terakhir, biasanya peranan gymnospermae digunakan sebagai bahan baku industri kertas dan korek api.
misalnya kayu pinus dan kayu pada tumbuhan melinjo. Yang kedua, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Disebut biji tertutup karena biji terbungkus oleh daging buah. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berkembang biak dengan biji. Yang kedua, biji dilindungi jaringan buah. Yang ketiga, struktur reproduksi terdapat pada bunga. Dan yang keempat, reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan atau biasa disebut dengan pembuahan ganda yang menghasilkan zigot, yaitu berupa pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum, dan endosperm, yaitu pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandung lembaga sekunder. B. Klasifikasi Angiospermae. Klasifikasi Angiospermae itu terbagi 2. Yang pertama, biasa disebut dengan kelas monokotil atau biji berkeping 1. Ciri-ciri dari monokotil adalah yang pertama, umumnya berupa tumbuhan herba semusim atau setahun. Yang kedua, memiliki kotiledon tunggal atau berkeping 1. Yang ketiga, batang tidak bercabang atau biasanya kalaupun bercabang itu hanya sedikit. Yang keempat, tidak memiliki kambium. Yang kelima, berkas pengangkut yaitu xilem dan floem tersusun tidak teratur atau bentuknya tersebar. Yang keenam, tipe kolateral tertutup. Yang ketujuh, tulang daun biasanya melengkung atau sejajar. Dan yang terakhir, memiliki akar serabut serta bunganya memiliki bagian-bagian dengan kelipatan 3. Beberapa famili dalam kelas monokotil antara lain yang pertama itu ada Liliaceae, misalnya Lilium sp atau bunga lilia, Allium cepa atau bawang besar, Allium sativum atau bawang putih, Allium ascolonicum yaitu bawang merah. Yang kedua, Palmae atau keluarga palem, misalnya Cocos nugifera atau kelapa, Phoenix sp atau kurma. Yang ketiga, Graminae atau keluarga rumput-rumputan, misalnya Origia sativa atau padi, Giames atau jagung, dan rumput. Dan yang terakhir yang keempat, Orchidaceae atau keluarga anggrek, contohnya Cattleya sp, Dendrobium sp, sp itu spesies ya, dan Vanillia planifolia atau vanili. Yang kedua, itu ada kelas dikotil atau biji berkeping 2. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya berupa tumbuhan menahun atau berkayu. Yang kedua, memiliki kotiledon ganda atau berkeping 2. Yang ketiga, umumnya batangnya bercabang. Lalu dia juga memiliki kambium. Berkas pengangkut berupa xilem dan floem tersusun secara teratur atau bersebelahan letaknya. Yang keenam, tipe kolateral terbuka. Yang ketujuh, tulang daunnya biasanya menjari atau menyirip. Dan dia juga memiliki akar tunggang. Dan yang terakhir, bunganya memiliki bagian-bagian dengan kelipatan 4 atau 5. Beberapa famili dari kelas dikotil antara lain yang pertama, Magnoliaceae, misalnya Magnolia grandiflora atau bunga cempaka putih. Yang kedua, Rosaceae, misalnya Rosa hibrida atau bunga mawar. Baru yang ketiga, Leguminosae, misalnya Leucena glauca atau lam toro, Parkia specinosa atau pete. Yang keempat, Malvaceae, misalnya Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Yang kelima, Umbelliferae, misalnya Centella asiatica, yaitu talas. Yang keenam, Solanaceae, misalnya Solanum tuberosum atau kentang. Nah, ini ada saya buat secara simpel perbedaan monokotil dan dikotil ya. Ini monokotil ya, ini bentuk bijinya, ini akarnya, ya ini batangnya, ini tipe berkas pengangkutnya, ini batangnya, ini daunnya, ini bunganya. Ya. Ini dikotil, bisa dilihat dengan jelas dan perhatikan. Oke, ini jumlah kotiledonnya pada monokotil, pada dikotil, akar, jaringan pembuluh, batang, tulang daun, dan jumlah bagian bunga. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya.
Selanjutnya kita akan membahas peranan dari Angiospermae. Yang pertama, contohnya Oryza sativa atau padi yang bermanfaat sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Yang kedua, sumber bahan minuman, contohnya jahe, teh, kopi. Yang ketiga, Carica papaya atau pepaya yang bermanfaat menjadi sumber vitamin dan mineral dalam bentuk buah-buahan. Dan yang keempat, sumber bahan makanan lain seperti lemak, protein. Contohnya lemak, kacang-kacangan juga mengandung lemak ya, tapi lemak nabati. Atau kelapa itu juga lemak nabati ya. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi seksual pada tumbuhan biji. Reproduksi seksual pada tumbuhan biji itu biasanya melibatkan bunga. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada Ibu kasih struktur bunga lengkap. Ya. Ada kepala putik. Oke, ini semuanya adalah putik. Nah, di dalam putik tadi ada kepala putik, lalu ada bakal biji, yang paling dalam lalu ada bakal buah. Nah, ini ada benang sari keseluruhan ini. Di benang sari ini ada kepala sari ya. Lalu ini mahkota yang warnanya cerah, keunguan. Mahkota bisa berbagai macam warnanya dan biasanya warnanya mencolok. Lalu ini ada daun kelopak. Nah, ini juga adalah tangkai bunga. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang mempunyai kegunaan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan serta penyerbukan. Yang pertama itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian paling luar pada bunga dan biasanya berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Yang kedua, mahkota bunga merupakan bagian yang paling mudah dikenali. Karena apa? Karena biasanya berukuran besar dan warnanya sangat mencolok. Warnanya mencolok ini fungsinya untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga agar hinggap sehingga terjadi penyerbukan. Yang ketiga, kepala putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina. Yang keempat, tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, juga berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang kelima, benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari anter atau kepala sari, biasanya berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Yang kedua, polen atau serbuk sari, biasanya digunakan untuk penyerbukan. Dan yang ketiga, filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang keenam, bakal biji. Biasanya berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Yang ketujuh, bakal buah merupakan hasil proses peleburan antara sel telur betina dan jantan. Yang kedelapan, dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Dan yang terakhir yaitu tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Baiklah anak-anak, sekian tadi materi kita hari ini mengenai spermatopita atau tumbuhan biji. Nah, silahkan kalian pindahkan tulis yang rapi ke buku catatan kalian. Gambarnya boleh di print. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan bertanya kepada guru biologinya masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.